told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa kabar teman-teman nih? Sudah awal bulan nih, masih seputar ojol aja ya, ngobrol-ngobrol santai. Gimana orderannya dalam 2 minggu terakhir? Agak drop pasti ya. Tapi di grup gue masih banyak yang bonus loh bang. Biasanya kalau keluar statement satu aja udah ada yang klarifikasi tuh. Ya kalau dicari dari ratusan orang ya iyalah pasti ada yang tupo. Buat ngumpulin 30 tupo aja sehari screenshot mah gampang lah. Ya problemnya kalau gue sih di kita ngambil sampel yang lebih agak panjang aja sih. Secara global sih emang orderan ngedrop. Cuman kan teman-teman beberapa coba sharing nih ke ngobrol lah di grup atau yang beberapa mampir ke rumah. Ada apa nih bang sebenarnya? Kemarin saking penasarannya dalam 2 hari ini ya. Kemarin Sabtu, sekarang Minggu, gue coba keluar rumah jalan sih, ngelihat kondisi aja. Sebenarnya ada apa sih di jalan gitu loh. Emang bener orang-orang pada belum keluar? Apa bener emang orang-orang lagi sibuk daftarin anaknya sekolah nih, daftar ulang nih, jadi pada budgetnya pada habis, atau mungkin utang yang lebaran belum lunas nih, jadi sekarang waktunya ngelunasin. Tapi kenyataannya beda juga sih. Kemarin waktu muter gila, Depok 2 tuh penuh banget, Margonda tuh sangat-sangat penuh, dan kelihatan lah orang-orang mana yang jalan emang mau kerja, atau mungkin yang emang mau jalan-jalan gitu lah. Dari mobil keluarga yang muatannya penuh, muda-mudi sepasang yang pada naik motor. Cuman ada yang agak unik sih ketika coba mampir ke salah satu tempat makan dan coba ngopi berapa jam di sana. Ya ada yang menarik ya sebenarnya. Yang naik motor itu sudah mulai tidak menggunakan masker. Yang naik mobil juga sudah mulai santai. Sesuai instruksi pemerintah juga kali ya kalau sudah melonggar. Dan jangan dibalikin lagi obrolan ini ke masalah corona ya. Percaya nggak percaya itu mau anda usang dah. Maksud gue coba analisa dari kondisi yang sekarang. Ternyata mungkin ini ya, ada sesuatu yang mungkin kemarin tuh kita agak lupa menghitungnya kali. Jadi ternyata kelonggaran pemerintah ini, peraturan ini dan kondisi sekarang sih mungkin memicu juga buat orang-orang tuh keluar dari rumah. Dan itu luar biasa sih kemarin sih, penuhnya di jalan, tempat-tempat makan, mall, bahkan tempat wisata tuh masih penuh. Puncak aja padat banget lah, Bogor padat, Sentul padat. Jadi mungkin salah satunya alasannya kenapa teman-teman yang food jadi pada drop, biarpun pas weekend ya. Kita ngomongin di spot umum ya, balik lagi ya, jangan di spot yang jelas-jelas rame lah. Kalau nyari spot jelas rame ya pasti ada orderannya. Bahkan Depok pun gacuan gak habis tuh motor ngantri sama yang dine-in makan di tempat. Problem kita coba lihat general secara umum aja. Ya ternyata ketika kondisi sekarang orang-orang itu sudah mulai dikasih kelonggaran yang berbeda dengan kondisi yang mereka 2 tahun. Teman-teman terlalu lama dikunci di rumah, dipaksakan jangan kemana-mana. Mungkin sekarang tuh kayak ujungnya udah meledak dar pada keluar semua. Kalau dibilang food sepi ya makan di tempat masih banyak. Ya mungkin itu alasannya kenapa mereka gak mesen online sekarang. Ya karena mereka pada keluar makan di tempat dan pada jalan-jalan. Cuman kan buat para tim-tim panik dan tim-tim yang gak logis, yang lebih percaya apa yang dibilang di grup-grup tele atau isu-isu di sosmed dibandingin matanya yang lihat sendiri. Yang kayak gitu-gitu kadang-kadang kan gak dianalisa sama mereka. Ini sepi nih, ada yang salah dengan handphone gue nih, APK-nya nggak bener nih, aduh. Ya seprofesional apapun sebuah member atau brand pasti ketemu user-user yang kayak gini nih. Sehebat apapun lo menjelaskan tentang apa yang menjadi poin dan tugas dari produk tersebut, pasti ada aja user yang lolos kayak gini. Karena mereka sebenarnya realistis sih. Yang mereka pikirin adalah gimana gue dapat order. Soal teknik segala macam tuh malah nomor 2 soal mereka.
Jadi mereka berusaha mencari jawaban, mencari alasan kenapa kondisiku kayak gini. Akhirnya ya timbullah isu-isu yang kayak gitu. Balik lagi ke topik yang sering gua agungkan di channel ini adalah halusinasi itu. Cuman seharusnya teman-teman lebih menganalisa sih, kenapa sih sepi? Ini orang pada kemana sih? Apa belum gajian apa gimana? Padahal promo masih banyak. Sederhana sebenarnya, kalau ngomong sepi secara global adalah lihat tempat-tempat yang promonya gila-gilaan dan menjadi hits, apa dia ikut sepi. Kalau dia masih rame, seharusnya orderan masih rame. Cuman emang kondisi yang tadi gue bilang, orang pada jalan sekeluar-keluarnya sebebas-bebasnya. Gila. Bahkan yang info terakhir aja udah nggak ada antigen lagi kan buat keluar kota via penerbangan kan. Dan emang sih gue perhatiin teman-teman sudah mulai nanya-nanya, om kayak enaknya kemana ya daerah sini, om tempat ini kemana ya. Wah gila, traveling terus. Ya efeknya begitu. Di kita kan agak susah ketika orang keluar yang lain nggak keluar. Di kita kan masyarakat yang agak latah, trennya di mana pada kemana. Mungkin alasannya. Nah sekarang gimana cara mencari solusinya? Itulah yang diperlukan kebijaksanaan dari driver tersebut buat ngambil keputusan. Coba tanya sama temen-temen yang main goret deh, orderannya gimana? Buat mereka yang main goret dan emang main goretnya konsisten, gila banyak banget. Artinya perpindahan orang sudah mulai banyak. Kantor-kantor yang sebelumnya menerapkan WFH sekarang sudah mulai aktif kembali dan mereka lumayan stabil. Beberapa kawan-kawan di Gondang Dia kemarin sampai cerita kok jam 11 mereka goretnya udah beres kok, 22 poin. Jadinya emang lagi banyak banget sekarang orderan untuk goret dan aktivitas orang sudah normal. Cuman untuk gaya masalah jajan segala macam ya mungkin bukannya menurun, cuman polanya jadi berubah mungkin. Sebelumnya karena nggak bisa keluar dan diiming-imingi oleh virus-virus itu, mereka memilih untuk menggunakan jasa ojek online. Sekarang mungkin mereka udahlah gue dine-in aja lah. Dan ini satu hal yang kadang-kadang kita sering lupa ya. Sebenarnya jasa GoFood dan layanan antar makanan ini sebenarnya jasa mahal seharusnya. Kok bisa mahal? Ya jelas, karena ongkos kirimnya aja mahal. Makanannya pun ditambah 20%. Kebayang dong, misalkan gue mau makan sate ayam campur sama ketoprak. Waduh, dua-duanya gak nyambung deh. Cuma kan namanya contoh, bebas dong. Artinya kan gue mesti mesen ketoprak dulu, ongkos kirim 14.000 yang dibayar. Terus gue pesen lagi sate ayam, ongkosnya 14.000 lagi. Jadi untuk mesen 2 makanan itu aja gue ngeluarin uang 30.000 untuk sekali makan loh itu. Belum lagi menunya ditambah. Oke, kita ngomong kan cuma 20% bang, kecil. Enggak juga dong. Coba lo tanya sama yang mesen pizza, harga 160.000 ditambah 20% sama lo belanja langsung ke sana, ya beda lah. Lo belanja langsung ke sana mungkin 160.000, cuman kalau lo beli di Gojek mungkin bisa 200.000 lagi tanpa plus ongkos kirim kan. Jadi kadang-kadang ketika kondisi sudah begini, orang kebutuhannya susah, dia keluar pun jadinya lebih boros. Ya hal-hal sederhana yang mungkin kita remehkan jadi mulai dihitung sekarang sama orang. Ya logikanya kayak pizza tadi lah, dibanding gue keluar uang 40-60.000, kenapa gue nggak nyuruh supir gue aja atau gue sendiri yang belanja ke sana dan bungkus bawa ke rumah. Itu mungkin agak ketat. Nah nanti mungkin seleksi alamnya di sini sih. Malah teman-teman yang pintar menjaga peluang, ngejaga akunnya, lebih rajin, konsisten sama waktu, nggak suka libur-libur dadakan. Di sinilah akunnya mungkin bisa bertahan dan melewati semua ini dengan baik sih. Karena nanti seleksi alamnya kan kalau gua analisa bakal ke situ sih. Ketika orderan drop, aplikator mulai nggak ada bonus segala macam, nanti mulai banyak. Ya sadar nggak sadar dah, lihat kiri kanan. Beberapa teman-teman yang ojek online mungkin sudah 4 tahun 5 tahun sudah hampir 20% kok yang akhirnya beralih mulai kerja lagi segala macam. Sebenarnya poinnya tuh bukan mereka nggak menghasilkan, bukan karena gagu, gue rasa tetap menghasilkan. Cuman di kerja itu kadang kita dibantu manajemennya kan. Sistem gaji bulanan sebenarnya ngebantu orang mengelola uang. Uangnya disimpenin dulu, dikasihnya akhir bulan. Ya buat teman-teman yang nggak bisa manage penghasilan harian ya pasti berantakan sebenarnya kerjaan ini. Nah, ketika mulai banyak teman-teman kita yang kerja coba alternatif cari yang lain, seharusnya kan diimbangi dengan order seharusnya bertambah banyak dong. Kok bisa? Ya kan kompetitornya berkurang, banyak driver yang akhirnya nyari pekerjaan yang lain. Ya kalau begitu asumsinya seharusnya jawabannya iya. Cuman masalahnya
aplikator tuh nggak pernah menutup keran pembukaan daftar baru sampai hari ini. Bahkan event Gojek aja malah kadang-kadang suka masih buka berapa kali sih. Grab masih buka, Shopee yang mungkin dipanggil-panggilin lagi. Jadi sebenarnya mereka juga nggak bisa ngebiarin kayak gitu sih. Karena sebenarnya mau perbanyak driver nggak ada risiko sebenarnya. Kok bisa nggak ada risiko? Ya lebih risiko kalau ordernya banyak, drivernya sedikit dong. Order nggak ke handle. Banyak driver yang mungkin kena poin, jadinya mereka harus supply namanya bonus lagi. Cuma kalau driver dibanyakin kan lebih aman mereka. Order pasti ke handle, ada lonjakan dadakan pun masih aman stok driver, dan mereka nggak punya beban untuk banyak bayar bonus karena orderan kan kebagi rata jadinya. Karena orderan ya 100 order dibagi ke 100 orang, ya kemungkinan satu dapat satu. Dengan 100 order dibagi ke 1.500 orang kan beda. Ya tetap aja ada yang bonus kok, cuman banyak juga yang akhirnya cuma 1-2. Jadi itu salah satu alasan ya. Hubungannya sama apa sih? Nah ini yang lagi hits banget nih di YouTube nih, yang masalah startup itu kayaknya waktunya sudah habis deh, sudah mau gulung tikar deh. Nggak ada yang masalah dengan bisnisnya gitu lah. Jadi masalah adalah kan ini kan ngomongin soal apa ya, bahasa sederhananya ya, nge-role model lah. Ada yang bangun perusahaan pelan-pelan dari bawah, ada yang bangun perusahaan langsung di boom, dijatuhkan investasi banyak biar dia naik lebih cepat. Nanti tinggal seleksi alamnya gimana dia bisa bertahan, ya lewat dana investor itu. Nah sekarang katanya tren investasi lewat startup itu sudah mulai menurun. Ditambah ada statement dari Hari Tanu ya kalau nggak salah ya, yang bilang bahwa startup sudah habis karena model bisnis kayak gitu tuh nggak sehat. Ya bener lah, banyak juga kan yang kebantai sama startup kan. Bahkan toko konvensional aja banyak kebantai sama sosmed lagi, akun marketplace di luar dengan segala promo mereka, gratis ongkir segala macem, ya bakar uang juga kan intinya kan. Bukan gratis ongkir sebenarnya, tapi ongkirnya dibayar oleh perusahaan. Kurang lebih kayak gitu deh. Nah kedepannya kita tinggal pantau nih. Nah teman-teman harus gesit sebenarnya ngeliat peluang ini. Memang kalau dilihat sih kerjaan gue sederhana. Misalkan Gojek itu kan ngambil makanan nganterin, ngambil orang nganterin, ambil paket dianterin. Iya itu bener banget, kerjaan abang tuh sederhana. Karena sederhana itulah sebenarnya abang harus juga punya waktu buat ngebaca-baca sama menilai situasi di luar, biar gampang ngambil langkahnya sih. Sama halnya ketika mungkin ada kondisi nanti yang kayak dulu lah, food sudah mulai susah, apalagi terutama teman-teman Gokar lah, yang dulu orang sampai nggak mau naik di mobil karena sepi banget. Siapa yang mau pergi keluar dengan orang asing, sementara di takut-takutin virus pandemi segala macam. Ya akhirnya mereka nyari alternatif yang lain. Entah banyak, justru saat itu tuh banyak banget tuh yang ngomongin sewa mobil. Nah teman-teman harus pintar juga ngebaca situasi gini nih, kok lagi kayak gini gimana ya gitu. Jadi misalkan ketika food nggak jadi jaminan lagi di Sabtu Minggu, biarpun meningkat cuman nggak sebanyak dulu. Dan juga mungkin yang gojek driver sampingan yang sebelumnya kerja Sabtu Minggu akhirnya ikutan ngebit, jadi saingan makin banyak. Ya dipikir lagi gimana kita bisa manfaatin Senin sampai Jumat, karena Senin sampai Jumat tuh bener-bener konsentrasi tuh kepecah. Anak-anak gosen tuh udah pasti ngambilnya Senin sampai Jumat karena toko bukanya Senin sampai Jumat. Anak-anak goret udah pasti ngambilnya tuh Senin sampai Jumat karena perpindahan orang ke kantor itu di hari-hari kerja itu. Nah ketika Sabtu Minggu sekarang semua numpuk, anak food yang di Grab juga, yang Grab biasa bawa express jadi main food, terus teman-teman Shopee mungkin jadi main food. Sebelumnya mungkin Senin sampai Jumat banyak ekspresnya, ya sekarang jadi saingan makin ketat. Disitulah kita perlu melek juga informasi soal hal-hal kayak gini. Jadi kerjaan kita sederhana, cuman untuk belajar nyari informasi yaitu hak kita kok, kita boleh kok, dan nggak aneh kok, nggak ada yang salah kok jadi driver yang cerdas itu, driver yang banyak baca informasi, driver yang seneng baca-baca website, driver seneng denger YouTube yang positif-positif. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Oke teman-teman, kurang lebih itu sedikit informasi atau analisa blow on dari saya. Oke, mudah-mudahan ada positifnya. Tetap semangat teman-teman, tetap produktif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.